Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 15 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memberi kita suatu amanat untuk kita lakukan. Tapi menurut saya ini begitu berat, sangat berat sekali. Kalimatnya begini. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Itu sesuatu yang manusiawi. Dan memang kita kadangkala melakukan hal ini. Kasihilah sesamamu, kita mengasihi sesama kita mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada kita juga mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Lalu kalimat selanjutnya juga nggak jadi masalah ya. Dan bencilah musuhmu, ya memang itu yang kerap kali terjadi. Secara jujur inilah yang kita lakukan. Siapa sih yang tidak punya musuh? Dan bagaimana sikap Anda bila Anda berjumpa dengan orang yang memusuhi Anda dan di mana Anda dimusuhi oleh orang itu? Bagaimana sikap Anda? Mau senyum? Mau berjabat tangan? Mau saling memberi hormat? Nanti dulu. Pokoknya itu kalau sudah jadi musuh, dendamnya itu sudah di hati. Betapa bencinya itu, betapa tidak sukanya itu melihat orang yang kita benci yang juga membenci kita. Betapa itu dendam itu muncul kembali, luka itu menganga kembali ketika kita berjumpa dengan orang yang kita musuhi dan memusuhi kita. Yang kadangkala kerap terjadi adalah kapan orang ini celaka. Itulah yang kadangkala terjadi, ya. Ya, membenci musuh kita itu yang normal. Tapi Tuhan Yesus ini sekarang berbeda. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat tidak normal. Di luar kebiasaan sehari-hari. Kalimat Tuhan Yesus begini, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian." Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan bacaan Injil ini, bagaimana reaksi kita? Kasihilah musuh-musuhmu. Beda dengan kalimat sebelumnya, bencilah musuhmu. Tapi ini kalimatnya, kasihilah musuh-musuhmu. Itu sangat tidak masuk akal. Itu sangat berat. Mengasihi musuh? Kalau perlu saya tempeleng musuh itu. Benar kan? Mencintai musuh? Kalau perlu saya pukul dia. Oke lah, kita nggak pakai kekerasan. Kita nggak tempeleng, kita nggak pukul. Tapi yang kerap kali terjadi, biarin dia kena tulahnya. Biarkan dia mengalami celaka. Itu yang kerap kali terjadi, ya. Nggak bisa itu mengasihi musuh. Mengasihi sesama, mengasihi orang berbuat baik itu bisa. Mengasihi musuh itu mungkin nonsens itu. Nggak habis pikir. Tapi inilah dia perintah dari Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu. Jadi kalau ada musuh itu mengalami kesulitan, kita bisa membantu. Kalau musuh itu mengalami celaka, kita membantu dia. Kita menolong dia. Memberi derma kepada musuh. Katakanlah musuh itu ya. Bisa. Ya, jangan cepat-cepat dijawab. Tapi coba kita renungkan dulu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Berdoa atau mendoakan mereka yang menganiaya saya? Mendoakan dia yang menyakiti saya?
mendoakan dia yang sudah menipu saya, mendoakan dia yang sudah berbuat jahat kepada saya. Bagaimana itu bisa dilakukan? Masuk akal enggak? Ya, tapi ini perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus ini di luar batas kenormalan saya pikir. Dan inilah dia, inti dari ajaran Yesus untuk bisa mengasihi. Juga mengasihi orang-orang yang engkau musuhi, musuhmu engkau kasihi. Terhadap orang yang tidak suka kepada kamu, yang membenci kamu, kamu juga harus mengasihi. Bukan perintah saya, perintah Tuhan Yesus kok ini, ya. Kenapa kita harus demikian? Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Kita menjadi anak-anak Allah. Jangan, ya gimana ya? Jangan jadi anak setan lah. Ya, dalam arti yaitu dia balas dendam, sakit hati, luka batin. Ya, bagaimana ya? Oke, bacaan Injil hari ini mari kita renungkan. Bukan cuma sekali, 2 kali, 5 kali. Coba kita renungkan terus. Ya, kalimatnya begini. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Itu kalimat Tuhan Yesus. Mari kita renungkan. Biarkan kalimat itu tertanam di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yesus. Dan kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita, bukan dengan asal-asalan, bukan sebagai pemanis saja. Tapi ya, memang ini berat. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Dan kalau kita bisa melakukan hal itu, mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai, dan juga mengasihi orang yang tidak menyukai kita, mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kita, kerajaan surga tidak jauh dari kita. Kita adalah anak-anak kesayangan Allah. Kita diperhatikan, Allah sungguh mencintai, mengasihi kita. Kita sungguh bahagia kelak dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.